sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tri Lestarianti tak menyangka pagi itu di tahun 2020 akan jadi momen yang mengubah hidupnya selamanya. Di atas motor menuju kantor, tiba-tiba tubuhnya lemas dan jatuh tanpa sadar. Saat dibawa ke rumah sakit, ia dinyatakan mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah. Kondisinya saat itu kritis hingga harus menjalani operasi dan 10 hari lamanya tak sadarkan diri. Divonis terkena stroke sampai rumah itu 10 hari nggak sadar. 5 bulan lah bisa ngomong, nggak bisa gerak kakinya, tangan nggak bisa. Sejak itu, hidupnya tak lagi sama. Perjuangan panjang untuk pulih pun dimulai. Sekilas tak ada yang mengira Yanti punya risiko stroke. Ia rajin medical check up dan olahraga jalan pagi juga masih ia lakukan. Tapi tensi yang fluktuatif dan pola hidup yang berantakan menjadi faktor yang terabaikan. Tahunnya saya kurang tidur karena pekerjaan, sering pusing, sakit kepala. Seperti apa perjalanan hidup Yanti untuk kembali menemukan kekuatannya dan apa saja yang perlu diwaspadai dari serangan stroke? Mari ikuti cerita selengkapnya hanya di Go Healthy. Rasanya waktu begitu cepat berlalu, baru ngomongin tentang stroke, tiba-tiba sudah muncul lagi kasus-kasus yang baru. Baru saja saya terima info dari telinga kanan, telinga kiri saya sudah cerita lagi ada orang yang kena stroke dan lain sebagainya. Tidak ada habisnya. Itulah mengapa di Go Healthy, program kami yang rutin mengunjungi Anda, kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi supaya masalah stroke ini bisa kita antisipasi bersama. Karena dampak itu sangat nyata, pemirsa. Penurunan kesehatan drastis, keterbatasan fisik, dan itu menyiksa. Bahkan muncul lagi masalah sosial. Masalah ekonomi tentu saja menjadi landasan. Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Bukan hanya duka yang terasa dan tinggal di sana. Jangan biarkan stroke merenggut kehidupan Anda. Ayo, kita cari tahu penyebabnya, lakukan pencegahan sekarang juga. Salam sehat, Go Healthy. Saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda. Tidak bermaksud untuk menyampaikan dengan nada yang pesimis, tetapi justru kita harus tetap punya pengharapan. Betul begitu Ibu Yanti? Betul, Pak. Apa kabar Bu Yanti? Baik. Benar. Kabar baik dia. Sehat ya? Ya, sehat. Sudah bisa ngapain aja sekarang Ibu pasca stroke? Bisa masak, bisa, bisa bikin kopi. Buat siapa kopinya? Suami. Ya, sekali lagi Ibu Yanti adalah narasumber kami, pemirsa. Beliau akan meminta doa kesembuhan dari keluarganya. Iya. Silakan Ibu sampaikan. Saya minta doanya agar bisa pulih seperti sedia kala, dan orang-orang yang belum kena stroke mudah-mudahan jangan sampai kena lagi. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Ini saya kenalin, ini ada Bang Paidon sama Mbak Preti, dua orang praktisi kesehatan, teman diskusi kita. Iya. Salam kenal Bu Yanti. Salam kenal. Sehat ya Bu. Iya. Tetap semangat. Iya. Salam sehat, semangat bugar, bergairah dan tambah semangat terus. Bu Yanti juga kita bawa dalam keceriaan ya Bu, supaya kita semangat. Yang lalu biar berlalu, di depan kita ada sesuatu yang baru. Kita mundur sebentar ya Bu, ke waktu yang masa lalu Ibu kena stroke itu. Bagaimana cerita awalnya Ibu kena stroke? Pada waktu itu berangkat kerja pagi, terus saya jatuh. Terjatuhnya saat mengendarai? Saat mengendarai sepeda motor. Ke kiri, ke kanan? Ke kiri. Ke kiri? Iya. Waktu jatuh sedang tidak sadar,
atau tiba-tiba merasakan lemah satu sisi tubuh? Tidak sadar langsung. Tidak sadar ya? Sadar. Gak ada pengantarnya dulu nih Bu? Gak ada sakit kepala? Nggak ada. Gak ada ya? Nggak ada. Langsung ya? Langsung jatuh. Gelap jatuh? Jatuh. Terus itu dari pagi jam 7, terus suami saya jam setengah 12 baru datang karena macet. Oke, bawa ke rumah sakit. Iya. Berarti dari jatuh pada saat mengendari motor sampai di rumah sakit ini nggak sadar sama sekali? Nggak sadar. Sampai 10 hari itu nggak sadar. Nggak sadar? Nggak sadar. Berarti Ibu hanya tahu cerita ini dari suami ya, betul ya Bu ya? Iya. Waktu itu dari cerita suami terserang stroke? Iya. Pecah pembuluh darah? Iya, pembuluh darah pecah. Pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Diceritain nggak sama suami waktu itu ada tindakan tertentu yang dilakukan? Operasi. Dioperasi untuk dikeluarkan ya perdarahannya ya? Dampak yang paling berat buat keluarga Ibu apa? Ekonomi lah. Ekonomi semua Bang. Terutama anak saya masih kuliah. Apa yang masih bisa Ibu syukuri saat ini? Yang bisa saya syukuri sekarang alhamdulillah udah bisa jalan, udah bisa ngomong, terus suami juga mendukung. Sudah seperti apa jalannya? Boleh kita lihat sebentar sama saya? Sebentar, sedikit saja Bu, hanya 5 langkah misalnya. Mbak Preti, Bang Paidon, ini kondisinya beliau. Cukup Ibu? Jelas ya pemirsa bahwa dampak stroke itu merenggut kehidupan normal. Baru kemarin kita bahas stroke, sekarang ada lagi, dan mungkin tampaknya ini semakin dekat dengan Anda. Saya mengingatkan, salah satu faktor risiko terjadinya stroke adalah hipertensi. Dan 30% orang di Indonesia menurut data dari Kementerian Kesehatan itu mengalami hipertensi. Jadi mungkin saat ini Anda adalah salah satu orang yang berpotensi mengalami stroke, ya. Dan Anda bisa lihat kalau sudah kejadian, memulihkannya itu sulit. Maka itu adalah lebih baik untuk mencegah daripada harus melakukan pengobatan. Waktu kena stroke itu Ibu tensinya berapa Bu, ingat gak? 150-an kali. Justru 150-an ini akhir-akhir ini Bu? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Jadi pada saat kejadian sebenarnya Ibu lupa ya Bu, tensinya ada di angka berapa. Kita sama-sama lihat ya, tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek tensinya masih terbilang tinggi Bu. Atasnya ada di angka 145, yang bawah di 82. Targetnya Bu, yang optimal itu harusnya ada di angka 120/80. Kalau tensinya tetap tinggi, Ibu beresiko mengalami serangan stroke berulang. Kemudian juga kalau sudah dikasih tahu sama dokter tensinya tinggi, disiplin dengan obat. Ya, jangan coba-coba Anda nggak makan obat, apalagi Anda tidak mengerti pola hidup sehat. Mungkin Anda masih harus kesana kemari, belum bisa atur makan. Itu sebabnya obat itu diperlukan. Nah, kemudian terapi, kalau ada lanjut stroke, terapinya dikerjain terus, kerjasama dengan fisioterapisnya. Dan kemudian ada solusi tambahan yang bisa membantu percepatan pemulihan, yaitu penggunaan teknologi laser. Seperti ini Bu? Iya. Pemirsa, itu adalah teknologi laser, perangkat yang bisa memproduksi dan menghasilkan sinar laser. Nah, ketika dipakai di pergelangan tangan, dia masuk ke pembuluh darah kita dan bagian dalam dinding pembuluh darah kita akan menghasilkan oksida nitrit dan dia akan membuka pembuluh darah. Nah, yang dibuka pembuluh darah di mana? Bukannya di pergelangan tangan, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dampaknya apa? Ketika pembuluh darah terbuka, tekanan darah bisa menjadi turun. Kita mengingatkan bahwa oksida nitrit itu secara alamiah lewat usia 30 tahun, semakin lama semakin berkurang produksinya. Ini yang menyebabkan muncul masalah dengan pembuluh darah. Apalagi adanya penyumbatan pembuluh darah seperti ini. Penyumbatan pembuluh darah menyebabkan dinding dalam pembuluh darah sulit memproduksi oksida nitrit. Jadi sudah ada 2 cerita nih. Penyumbatan pembuluh darah juga menyebabkan masalah baru, terjadinya penggumpalan darah. Dan berisiko menyebabkan penumpukan plak di dinding dalam pembuluh darah. Nah, ketika oksida nitrit turun, maka pembuluh darah menjadi kurang elastis, menyempit, terjadi penyumbatan di pembuluh darah, terjadi penumpukan plak, kemudian apa yang terjadi? Risiko serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ketika orang menggunakan teknologi laser, maka si sinar lasernya menembus ke bagian kulit, epidermis, dermis, hipodermis, masuk ke pembuluh darah.
dan di pembuluh darah dia akan membantu pembuluh darah memproduksi oksida nitrit, sehingga oksida nitrit ini membantu sirkulasi darah, membantu fleksibilitas pembuluh darah, membantu mengurangi peradangan, dan membantu kelancaran aliran darah sehingga organ-organ tubuh menjadi lebih baik. Konsekuensinya memang resiko stroke berkurang, resiko serangan jantung berkurang, resiko masalah gagal ginjal berkurang, bisa kita dapatkan. Ayo pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda, khususnya membantu mengendalikan tensi dan mempercepat pemulihan dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon. Bang Paidon menjelaskan dari sisi kedokteran barat. Kali ini saya ingin menjelaskan dari sisi kedokteran timur. Kedokteran timurnya adalah titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita, pemirsa. Di sana ada titik akupuntur PC. PC merupakan singkatan dari kata perikardium, artinya sekitar jantung. Lalu ada titik akupuntur HT, yaitu singkatan dari kata heart, jantung itu sendiri. Sehingga ketika Anda menggunakan teknologi laser, titik akupuntur tersebut akan aktif. Pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, tensinya jadi lebih terkendali, Bu. Lalu di sana juga ada titik akupuntur LU, yaitu lungs, untuk menjaga kesehatan paru-paru. Jadi saya rasa sudah waktunya untuk Bu Yanti dan pemirsa di rumah take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser karena kita tahu bahwa kualitas darah dan pembuluh darah ini akan menentukan kualitas hidup kita. Ibu baru pertama kali dengar penjelasan selengkap ini tentang teknologi laser. Iya. Oke. Nikmati terus penjelasannya ya Bu ya. Juga buat pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang ini, saya perlu alat kesehatan ini. Namanya AccuLaser, pemirsa. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya ini. Ketika Anda punya masalah kesehatan seperti tensinya tinggi, gula darahnya belum terkendali, asam uratnya tinggi, maka dengan melibatkan teknologi alat kesehatan yang namanya AccuLaser, menambahkan ke pola hidup sehat Anda, maka AccuLaser akan bekerja sama dengan tubuh Anda mengatasi diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Tujuannya adalah supaya kita jangan sampai kena penyakit komplikasi berbahaya, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pemirsa, ini waktunya Anda dan Ibu Yanti tentunya yang langsung mendengarkan informasi di tempat ini untuk menghubungi kami. Anda yang berada di rumah lebih mudah mengaksesnya karena muncul di layar kaca Anda. Itu dia nomor teleponnya, silahkan ditelepon. Tim call center dari GoGo Mall siap melayani Anda per detik ini, siap menerima telepon. Kalau Anda bertelepon kemudian belum nyambung saat itu juga, tahan sebentar, coba lagi beberapa saat kemudian. Jangan menyerah pemirsa, memang Anda berkompetisi dengan seluruh Indonesia. Tapi begitulah caranya pemenang mengalahkan lawannya dan memenangkan pertandingan hidupnya. Jadi mari pemirsa, kalau Anda mau mampir ke cafe showroom GoGo Mall juga silakan, ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Dua hal tadi adalah cara untuk mendapatkan AccuLaser karena GoGo Mall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak sedang mengadakan acara-acara. Ayo, take action segera, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Habiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Banyak orang yang bertanya-tanya dan bahkan ada dalam perempatan kebingungan. Ini kalau saya sudah kadung kena stroke, apa dulu sih yang mesti saya cegah, apa dulu yang mesti saya lakukan? Pemirsa, inilah Bicara Fakta. Semakin cepat hipertensi terkendali, semakin kecil risiko stroke terjadi. Bang Paidon, berarti ini pencegahan yang efektif ya? Pencegahan. Jadi dengan pengetahuan tensi kita berapa, kita bisa meminimalkan atau memperlambat dampak dari kerusakan. Bahkan kalau bisa kita netralkan dengan pola hidup yang sehat. Tapi seandainya kita tidak mau tahu, ya kita tidak bisa mengubah atau melakukan apapun. Sebab kita tidak bisa mengubah apa yang kita tidak tahu. Nah sekarang, apa dampak dari tensi yang tinggi? Salah satu yang fatal yang Anda saksikan saat ini adalah terjadinya stroke. Dan ini dialami oleh ibu. Ya, stroke itu bisa dua macam. Stroke dengan penyumbatan pembuluh darah dan atau pecahnya pembuluh darah. Artinya apa? Artinya bisa jadi ada penyumbatan tapi yang menyebabkan stroke-nya adalah pecahnya pembuluh darah. Nah sekarang, ada satu fakta yang perlu saya kasih lihat sama Anda. Bahwa apa? Jika Anda mengalami hipertensi sekitar 5 tahun, maka risiko stroke Anda itu bisa meningkat sampai 31%. Kalau Anda mengalami hipertensi antara 6 sampai 20 tahun, risiko stroke Anda meningkat sampai 50% ketimbang orang yang normal. Tapi ketika tensi Anda tinggi lebih dari 20 tahun, maka risiko stroke Anda bisa sampai ke angka 67%. Wow. Bukan main-main. Kalau udah stroke itu dunia runtuh. Anda lihat sendiri, mendengar sendiri ceritanya dari seorang yang mengalami stroke. Siapa yang punya masalah atau siapa yang punya resiko dengan masalah ini? Pertama adalah Anda yang mengalami hipertensi, tapi Anda tidak melakukan pengobatan secara teratur. Kedua, Anda tidak mau melakukan pengobatan. Yang ketiga, yang terlambat didiagnosa. Jadi, yang mana yang cocok sama kategori Anda? Saya harap jangan tiga-tiganya. Saya harap ketika Anda mendengar informasi ini, walaupun belum jadi apa-apa, segera lakukan tindakan. Kalau Anda punya masalah tensi, kita di sini mengingatkan Anda, jangan sampai Anda mengalami kejadian yang membuat hidup Anda menjadi lebih parah atau kualitas hidup Anda turun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu kita tidak bisa mengubah apapun kalau kita tidak tahu tentang apapun. Ya, betul. Lah, ibu emang nggak pernah ketahuan kalau ibu tuh dulu ada misalnya hipertensi seperti sekarang? Waktu sebelum COVID itu ketahuan sih. Nah. Ingat gak Bu angkanya saat itu? Angkanya kalau nggak salah 150. Oke, kayaknya Ibu selalu mengingatnya angkanya 150 ya Bu ya? Karena pemirsa, Bu Yanti pasca stroke ini mengalami gangguan memori. Jadi sebagian besar informasi yang mungkin dulu-dulu pernah dialami pun separuhnya sudah hilang ya Bu ya. Tapi yang Ibu ingat adalah Ibu memang sudah terdiagnosis ada tensi tinggi sebelum terkena stroke. Pelan-pelan ya Bu kita atasi nih. Tadi kan Ibu dikasih tahu solusinya. Tensi harus terkendali. Ya, nanti obat-obatan diminum, nanti ada terapi berikutnya. Tapi betul. Mbak Preti ingat nggak? Tadi masih ada keluhan beliau nih. Sulit tidur. Iya, sampai sekarang ini. Betul ya Bu ya, sampai saat ini. Bu, kurang lebih nih 2 minggu sebelum kena serangan stroke, itu ada sering kurang tidur Bu. Ingat-ingat deh Bu. Ingat-ingat Bu. Kurang tidur tuh selalu sih. Waduh. Mbak. Bukan cuma 2 minggu, tapi memang selalu kurang tidur. Karena faktor pekerjaan. Karena faktor pekerjaan. Banyak saya yakin yang mengalami gangguan tidur, apalagi di era modern. Padahal dampak dari kurang tidur ini luas sekali pemirsa. Tidur adalah hal yang harusnya kita prioritaskan. Harus dicukupi kebutuhannya 7 hingga 8 jam pada malam hari. Ketika Anda kurang tidur, berikut adalah dampak yang bisa terjadi. Pertama adalah meningkatnya tekanan darah. Lalu yang kedua, metabolisme tubuh bisa mengalami gangguan, di mana gula darah, kolesterol ini bisa semakin tinggi. Bahkan bisa mengakibatkan berat badan jadi meningkat. Ditambah lagi ketika Anda kurang tidur, jantung Anda ini bekerja dengan lebih keras, sehingga kerusakan pembuluh darah, kerusakan organ vital itu berjalan sedikit demi sedikit. Lama-lama komplikasi ada di depan mata. Kalau berbicara stroke, terjadi sebuah kondisi yang kita sebut dengan neuroplastisitas. Kondisi di mana sel saraf yang masih sehat ini mengambil alih tugas dari sel saraf yang sudah sakit. Sehingga dari sisi pemulihan ini akan terbantu. Dan neuroplastisitas ini baru terjadi ketika Ibu tidurnya cukup.
Udah paham ya Bu ya? Jadi tidur ini harus dikejar oleh Ibu. Dan untuk pemirsa di rumah yang kalau sudah memiliki gangguan tidur, Anda dapat memanfaatkan peranan teknologi, yaitu teknologi laser yang digunakan sehari 2 kali. Kenapa sih sehari 2 kali? Karena tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda pada pagi atau siang hari dan juga pada malam hari. Pada pagi hari, tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini memegang peranan penting dalam keseimbangan emosional. Tapi pada malam hari, ketika Anda menggunakan teknologi laser, tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Hormon tersebut akan membuat Anda tidur lebih lelap, lebih nyenyak, sehingga proses pemulihan stroke bisa lebih optimal. Tensi, gula darah, kolesterol, dan masih banyak manfaat lain dari tidur, ini bisa lebih Anda dapatkan. Jadi ingat, tidur ini jangan disepelekan, tapi harus dicukupi. Kalau Anda memiliki gangguan tidur, segera gunakan teknologi laser agar mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, nanti masih ada satu lagi nih, tambahan yang menarik supaya Ibu bisa lebih cepat lagi pulihnya. Jadi dalam satu box itu ada 3 perangkat sebetulnya. Nah, ada satu perangkat yang saya tahu. Pertama, perangkat teknologi lasernya. Kedua, namanya teknologi intranasalnya. Nanti satu lagi Mbak Preti cerita, ada rahasia baru nih. Nah, jadi ya teknologi intranasal itu seperti kabel, seperti itu Bu. Lihat gambarnya. Nanti dari kabel itu ujungnya masuk ke hidung Bu. Jadi nanti di hidung itu keluar juga sinar lasernya Bu. Dampak dari laser itu bisa lebih cepat sampai di area kepala. Ini bisa membantu mengurangi sinus, ya, yang suka alergi dengan hidung, ya, suka pilek. Kemudian membantu supaya mata bisa lebih baik, khususnya dirasakan penderita diabetes. Juga aliran darah ke kepala lebih cepat optimal, sehingga bisa mengurangi risiko demensia, risiko lupa nih. Nah, seperti Ibu alami nih Bu. Betul. Juga mengurangi resiko vertigo, resiko sakit kepala, migrain tadi yang Ibu rasain itu sakit kepala. Ini bisa dibantu dikurangi. Dan nanti, tadi Mbak Preti udah cerita tentang melatonin. Ini membantu lebih optimal lagi produksi melatoninnya, sehingga Ibu bisa tidur lebih lelap. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Ibu Yanti dan pemirsa di rumah dengan keluhan yang sama, Anda bisa memanfaatkan teknologi NMES. Ini Bu. Bentukannya seperti itu Bu. Neuromuscular Electrical Stimulation. Bisa diletakkan pada otot yang ingin dilatih. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulus pada saraf dan otot sehingga terjadi pergerakan pasif. Manfaatnya luas Bu. Yang pertama, mencegah spastisitas atau kekakuan yang sering terjadi pada pasien pasca stroke. Lalu yang kedua adalah menggerakkan otot agar otot tetap dilatih. Lalu yang ketiga, pemulihan yang lebih optimal. Manfaat lain yang bisa Anda rasakan juga pemirsa adalah dengan otot yang baik, maka pembakaran gula dan lemak darah juga menjadi lebih optimal. Sendi dan tulang juga akan terjaga kesehatannya. Saya yakin Bu Yanti pasti sudah gak sabar ingin mencoba teknologi laser dan teknologi NMES. Dan saya yakin pemirsa di rumah juga mengalami hal yang sama. Pasti ingin merasakan manfaat dari teknologi laser dan teknologi NMES. Caranya adalah bertindak sekarang juga. Ibu mau mengupayakan teknologi laser? Mau. Mau semangat untuk mendapatkannya? Mau. Ya, kalau perlu ngomong sama keluarga ya Bu ya, mengusahakannya ya. Oke, Bang Paidon, Mbak Preti, terima kasih buat pelayanannya hari ini. Jadikanlah teknologi laser sebagai identitas bahwa Anda dan saya adalah orang yang peduli akan kesehatan. Jangan menunggu sampai sakit baru kemudian bertindak. Terlambat memang terdengarnya. Segeralah gunakan teknologi laser demi hidup yang lebih sehat. Mendapatkannya pun bukan cara yang sulit. Ini merupakan sebuah keniscayaan. Usaha Anda pasti akan berbuah hasil pada waktu yang terbaik. Telepon kami sekarang, tim kami sudah siap. Mereka adalah tim profesional, tim call center dari Gogo Mall. Anda ada di area Tangerang, Alam Sutra, mau mampir ke cafe showroom Gogo Mall, monggo silakan. Tetapi dari ujung timur Indonesia, ujung barat dan utara Indonesia, Anda telepon kami di nomor yang muncul di layar kaca untuk mendapatkan produk asli, bergaransi dan bermanfaat, yaitu AccuLaser dan juga Dokter Laser. Segeralah mengambil tindakan sekarang juga. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga.
terkena stroke ada riwayat penyakit bawaan, gula darah tinggi karena nggak pernah kontrol, hipertensi, dan juga saya waktu kena stroke itu kolesterol tinggi, tangan kebas, bawaannya ngantuk terus kalau pagi itu. Kaki lebih ringan jalannya, tangan udah nggak kebas, udah nggak ada rasa kebas atau panas, nggak ada. Tidurnya lebih nyenyak, terus sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti orang normal. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.